Maksudmu karena aku sudah tua, aku tidak punya kesempatan masuk ke perguruan Azure Dragon? Ucap Pak Tua Gong Sonsu ke Dok Gojun. Bukan karena usia Anda. Saya dengar Anda menerima les privat dari guru Baik Suryong. Benar? Saud Dok Gojun sembari bertanya kembali ke Pak Tua Gong Sonsu. Ya, benar. Jawab Pak Tua Gong Sonsu. Jadi, bagi Anda ujian ini pasti cuma permainan anak-anak. Tapi bagi yang lain, ujian ini adalah tujuan yang ingin mereka capai setelah bekerja sangat keras. Terang Dok Gojun dengan tatapan yang sangat serius ke Pak Tua Gong Sonsu. Kau bicara seakan kau sangat tahu aku. Saud lagi Pak Tua Gong Sonsu ke Dok Gojun. Kesempatan Anda untuk bisa berkembang sebagai ahli bela diri adalah 0%. Maka dari itu silakan mundur. Terang lagi Dok Gojun ke Pak Tua Gong Sonsu. Semangatku langsung naik karena ucapan anak muda ini. Gumam Pak Tua Gong Sonsu di benaknya. Sebenarnya siapa yang tidak bekerja keras hanya karena usianya? Aku menolak saranmu. Aku akan lulus ujian dan dengan bangga mengenakan seragam perguruan Azure Dragon. Ucap Pak Tua Gong Sonsu yang seketika sangat bersemangat untuk membuktikan juga kerja kerasnya selama ini. Sepertinya saya tidak punya pilihan. Saya beri waktu 3 detik. Itu kesempatan terakhir yang bisa saya berikan. Akan saya pastikan Anda memahami kenyataan. Balas Dok Gojun ke Pak Tua Gong Sonsu. Dan juga sudah bersiap dengan pedangnya. Seketika itu juga Pak Tua Gong Sonsu langsung melompat menghantam Dok Gojun. Walau Dok Gojun kaget karena mendapat serangan kejut dari Pak Tua Gong Sonsu, tetapi Dok Gojun dapat menahan serangan Pak Tua Gong Sonsu itu. Walau begitu, Dok Gojun juga menyadari bahwa Pak Tua Gong Sonsu itu kuat. Ia menyadarinya dari tekanan serangan Pak Tua Gong Sonsu yang ia terima. Kalau masalah energi internal, aku lebih diuntungkan karena selalu meminum eliksir seumur hidupku, pikir Pak Tua Gong Sonsu sembari juga telah bersiap memberikan serangan yang berikutnya ke Dok Gojun. Namun, Dok Gojun tidak tinggal diam begitu saja. Ia juga memberikan serangan untuk menghalau serangan dari Pak Tua Gong Sonsu. Tahan ini kalau bisa, teriak Pak Tua Gong Sonsu sembari juga melayangkan serangan ketiganya ke Dok Gojun. Tetapi, Dok Gojun dapat dengan mudah menghindar dari serangan yang dilayangkan oleh Pak Tua Gong Sonsu itu. Sekarang giliranku, ucap Dok Gojun ke Pak Tua Gong Sonsu sembari melaju dengan cepat untuk menyerang balik. Setelahnya, Dok Gojun pun berhasil melancarkan serangan yang kuat ke Pak Tua Gong Sonsu. Walau dengan susah payah, tetapi Pak Tua Gong Sonsu berhasil menahan serangan itu. Ternyata Anda bisa menahan serangan itu ya? Sungguh tak disangka, ucap Dok Gojun sedikit memuji Pak Tua Gong Sonsu walau dengan ekspresi yang sedikit kesal. Berat, rasanya seperti bukan pedang, tapi senjata berat, gumam Pak Tua Gong Sonsu setelah berhasil menahan serangan Dok Gojun. Oh, kau hebat juga. Kali ini, aku akan menyerang duluan, ucap juga Pak Tua Gong Sonsu sembari melaju dengan cepat untuk membalas Dok Gojun. Tak lama kemudian, terjadi peraduan teknik yang sangat sengit antara Pak Tua Gong Sonsu dan Dok Gojun. Kenapa kau tak menyerah juga? Ucap kesal Dok Gojun ke Pak Tua Gong Sonsu sembari memberikan serangannya. Dengan susah payah, Pak Tua Gong Sonsu pun terus-menerus menahan serangan dari Dok Gojun. Sampai-sampai tubuh Pak Tua Gong Sonsu juga ikut terdorong akibat efek serangan Dok Gojun yang ia terus tahan. Kenapa pakai tanya segala? Itu karena aku telah berusaha lebih keras dari siapapun, terang Pak Tua Gong Sonsu sembari kembali menstabilkan kuda-kudanya kembali, walau terlihat kakinya bergetar hebat. Aku mengerti. Aku tarik perkataanku tadi. Sebagai ganti permintaan maaf, akan kutunjukkan teknik pedang satu serangan terkuat milikku, ucap juga Dok Gojun sembari bersiap mengeluarkan teknik pedang andalannya. Terima kasih atas hormatmu padaku. Majulah, akan kulawan dengan sepenuh hati, ucap tegas Pak Tua Gong Sonsu sembari juga bersiap menerima serangan Dok Gojun. Kalau begitu, terima ini, teriak Dok Gojun sembari melepaskan tekniknya ke Pak Tua Gong Sonsu.
Saking dahsyatnya teknik yang dilepaskan Dok Gojun ke dirinya, Pak Tua Gong Sun Su pun sampai terpelongok melihatnya. Karena usahanya menahan serangan itu sia-sia, sampai-sampai pedang yang digunakannya untuk menahan serangan itu hancur, patah menjadi 2 bagian. Setelahnya, terlihat tubuh Pak Tua Gong Sun Su pun terhempas jatuh karena efek dari teknik pedang Dok Gojun. Lalu, sesaat terjadi keheningan di sana. "Aku kalah," ucap Pak Tua Gong Sun Su dengan tersenyum puas sembari masih terbaring di atas arena ujian. Kemudian, suara sorak-sorakan yang meriah dari para penonton pun terdengar memuji Pak Tua Gong Sun Su. "Itu tadi pertandingan yang menyenangkan," ucap Dok Gojun ke Pak Tua Gong Sun Su sembari memberikan salam hormatnya. "Aku juga merasa begitu. Aku tak akan melupakan hari ini," sahut Pak Tua Gong Sun Su ke Dok Gojun. Sesaat kemudian, mereka berdua pun turun dari arena, sembari juga terlihat Dok Gojun membantu Pak Tua Gong Sun Su berjalan. "Tetua, saya mohon maaf atas perilaku tidak sopan saya tadi," ucap Dok Gojun ke Pak Tua Gong Sun Su. "Oh, tidak masalah," sahut Pak Tua Gong Sun Su. "Sebaiknya tangan Anda diobati sesegera mungkin. Silakan pergi ke UKS sekarang," ucap lagi Dok Gojun memberi saran ke Pak Tua Gong Sun Su. "Baiklah, kau sendiri bagaimana?" sahut Pak Tua Gong Sun Su ke Dok Gojun. "Saya tidak apa-apa. Setelah ini, saya ada sparring lagi," jawab Dok Gojun sembari menunjuk ke atas arena ujian. "Irinya, kau masih punya stamina untuk langsung maju ke sparring selanjutnya. Siapakah lawan?" Seketika, ucapan Pak Tua Gong Sun Su itu terhenti karena melihat murid baru yang akan dilawan Dok Gojun di sana. "Murid Dok Gojun, maaf kalau tidak sopan, tapi bolehkah aku beri satu saran?" ucap lagi Pak Tua Gong Sun Su ke Dok Gojun sembari masih melihat orang yang di atas arena ujian itu. "Apa? Tentu saja," sahut Dok Gojun. "Jangan terlalu kecewa. Itu saja. Ketika kau bertemu seseorang yang memiliki potensi dan bakat yang lebih baik darimu," terang Pak Tua Gong Sun Su ke Dok Gojun. Mendengar itu, sontak saja Dok Gojun pun sangat kaget karenanya. Ternyata, maksud Pak Tua Gong Sun Su mengatakan itu ke Dok Gojun karena lawan sparring selanjutnya Dok Gojun adalah Wiji Cheon yang sedari tadi sudah berada di atas arena ujian. "Permisi, Sun Bainim, aku sudah siap," ucap ramah Wiji Cheon menyapa Dok Gojun. "Katanya namanya Wiji Cheon ya? Aku tidak bisa melihat celah apapun darinya. Mungkinkah dia telah mencapai puncak di usianya yang masih sangat muda?" gumam Dok Gojun sembari memperhatikan Wiji Cheon yang sudah bersiap melakukan ujian sparringnya. "Baiklah," ucap Dok Gojun dengan sangat serius sembari ia langsung saja mengeluarkan teknik pedang andalannya untuk melawan Wiji Cheon. "Aku adalah ketua perkumpulan murid, sekaligus murid terbaik di perguruan ini. Aku tak akan menyerahkan gelar itu kepada siapapun, meski jika lawanku lebih kuat dariku," gumam lagi Dok Gojun dalam benaknya sembari dengan sangat cepat ia menerjang ke arah Wiji Cheon untuk menyerangnya. Setelahnya, terjadilah peraduan teknik yang sangat dahsyat antara Dok Gojun melawan Wiji Cheon. Intensitas pertarungan mereka sangat luar biasa, sampai-sampai mata Yenho yang melihat pertandingan itu pun melotot terkejut karenanya. "Apakah benar ini sparring untuk ujian masuk?" gumam Yenho. "Itu muridmu Hyongnim?" tanya Yenho ke Suryong melalui teknik transmisi suara. "Yap," jawab singkat Suryong sembari tersenyum melihat pertarungan Wiji Cheon melawan Dok Gojun. Pedang Dok Gojun sangat terus terang dan kokoh. Itu adalah teknik pedang untuk mengungguli lawannya. Kebalikannya, pedang Wiji Cheon itu bebas dan fleksibel. Semakin dia terbiasa dengan serangannya, tekniknya akan terus berubah, pikir Suryong dalam benaknya menilai kemampuan Dok Gojun dan muridnya Wiji Cheon. "Dok Gojun juga lumayan," ucap lagi Suryong ke Yenho masih melalui teknik transmisi suara. "Itu kau bilang lumayan?" sahut Yenho kaget setelah mendengar ucapan Suryong. "Yongnim beneran tidak tertarik menonton dua orang jenius bertarung? Yongnim manusia bukan sih?" keluh Yenho ke Suryong sembari memperhatikan pertarungan yang sangat luar biasa antara Dok Gojun melawan Wiji Cheon.
Akan lebih bagus kalau dia lahir dengan sedikit saja lebih berbakat, pikir Suryong menilai Dogojun. Anak itulah yang bisa disebut jenius sejati. Lanjut pikir Suryong lagi, menilai kemampuan Wiji Cheon. Yang lebih penting, kenapa para assassin masih belum bergerak juga? Kukira mereka akan bergerak ketika pertandingan kakek atau tepat setelahnya. Gumam lagi Suryong sembari memperhatikan kondisi di sekitaran lokasi arena ujian. Di sisi pertarungan Dogojun dan Wiji Cheon, terlihat mereka berdua sudah sama-sama kelelahan. Menurutku sebaiknya kita segera mengakhiri pertarungan ini. Bagaimana kalau kita tentukan pemenangnya dengan melihat teknik pedang mana yang terkuat? Ucap Dogojun memberi saran ke Wiji Cheon. Oke, begitu saja, sahut Wiji Cheon menerima saran dari Dogojun. Kemudian langsung saja Dogojun mengeluarkan teknik pedangnya dengan aura ki yang meluap-luap berwarna hijau dari pedangnya. Begitu juga dengan Wiji Cheon, ia juga mengeluarkan tekniknya dengan aura ki pedang berwarna kuning keemasan yang terlihat keluar dari pedangnya juga. Itu pedang aura. Ya Tuhan, mereka berdua menguasainya di usia semuda itu. Tampaknya perguruan Azure Dragon benar-benar akan membuat keributan tahun ini, ucap orang-orang yang menonton pertarungan antara Dogojun dan Wiji Cheon. Namun, tiba-tiba terdengar suara teriakan di sana yang membuat fokus Dogojun dan Wiji Cheon tidak lagi fokus akan pertarungan mereka. Assassin! Teriak orang-orang yang ada di sana sembari berlari berhamburan menyelamatkan diri mereka masing-masing. Kejadian itu juga disadari oleh Capsek Nogunsang dan juga Namgong Jaiha yang terkejut melihat kejadian yang tiba-tiba itu. Sementara di posisi Suryong dan Yenho juga terkejut karena tiba-tiba banyak assassin menyerang secara terang-terangan di sana. Tunggu, kakek di mana? Ucap Suryong. Guru baik. Apa ini? Teriak Pak Tua Gong Sonsu juga terkejut melihat suasana yang tiba-tiba menjadi riuh dan kacau balau kala itu. Tak lama, terlihat Pak Tua Gong Sonsu telah terkepung oleh banyak assassin di sekelilingnya. Assassin datang, lindungi kakek! Teriak Suryong dengan sangat kesal menyadari Pak Tua Gong Sonsu telah dikepung oleh para assassin.